Hai guys, welcome back again with Enkun di channel Zona Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Spawn. Film ini merupakan film yang berasal dari Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 1997. Disutradarai oleh Mark A. Z. Dibb. Beberapa pemain di film ini ada Michael Jai White sebagai Albert Simmons, Martin Sheen sebagai Jason Wynn, dan Teresa Wandel sebagai Black. Film Spawn menceritakan seorang pembunuh bayaran yang dikhianati lalu dibunuh oleh bosnya sendiri. Namun kemudian ia berhasil bangkit dari kematian. Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang bekerja di bawah naungan lembaga rahasia pemerintah untuk menebas kejahatan. Ia sedang melakukan aksinya membunuh orang yang telah diperintahkan. Agen pembunuh itu bernama Albert Simmons. Keesokan harinya, Albert kembali mendapat tugas untuk melakukan aksi pembunuhan. Saat pergi bekerja, ia diantar oleh teman dekatnya yang bernama Terry Fitzgerald. Sesampainya di sana, pemimpin agen pembunuh di mana Simmons bekerja segera menerangkan tugas selanjutnya yang akan diberikan. Pemimpin agen pembunuhan itu bernama Jason Wynn. Selain Albert, ada satu lagi agen pembunuh yang bernama Black. Kali ini Simmons ditugaskan untuk melakukan aksinya di suatu daerah untuk menghancurkan semua virus biokimia pada sebuah perusahaan obat. Keesokan malamnya, Albert menjalankan misinya itu. Dia segera menghajar semua prajurit pengawal laboratorium yang ada. Namun saat Albert akan menghentikan virus biokimia, tiba-tiba Wayne datang dan malah menyuruh untuk Albert menghentikan aksinya tersebut. Ternyata Wayne telah menjebak Albert agar ia bisa mengambil virus biokimia itu. Tujuannya untuk menguasai umat manusia. Lalu dari arah lain, Black menembakkan senjatanya dan mengarah kepada Albert, membuatnya jatuh dan tergeletak. Albert tidak habis pikir apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Black dengan segera melumuri tubuh Albert dengan cairan minyak bakar. Sambil mengucapkan selamat tinggal, Wayne membakar Albert dan segera pergi dari sana bersama dengan Black. Akan tetapi tidak disangka, Albert malah diselamatkan oleh Raja Iblis dari neraka yang bernama Malebolgia. Malebolgia menyelamatkannya dengan satu syarat perjanjian, yakni Albert harus menjadi pengabdinya dan menjadi pemimpin bagi seluruh pasukan iblis di dunia. Karena Albert yang sangat mencintai istrinya itu, ia pun menerima penawaran dari Raja Iblis tersebut. Dengan tubuh yang sudah gosong terbakar, Albert dibawa setan badut yang juga pengabdi iblis ke sebuah daerah terpencil, ke kawasan kumuh penuh kotoran. Tubuh Albert dilapisi oleh sebuah nekroplasma untuk menyokongnya agar tetap hidup. Albert terus berjalan menyusuri danau itu sambil meratapi apa yang sudah terjadi. Sesekali dia juga meratapi wajahnya yang sudah hancur dan penuh kekerutan itu. Kemudian ia bertemu salah seorang warga di sana yang bernama Nicholas Cogliostro. Nicholas menawarkan Albert untuk tinggal di rumahnya. Namun Albert menolak penawaran tersebut dan dia memilih untuk segera pulang ke rumah. 5 tahun telah berlalu, Albert berhasil menemukan rumahnya itu. Saat Albert mencari istrinya yang bernama Wanda, secara mengejutkan ternyata istrinya itu telah menikah lagi. Dan yang menjengkelkan adalah suaminya merupakan teman dekat Albert yang bernama Terry. Bahkan saat Albert mencoba untuk menemui Wanda dan anaknya, mereka sudah tidak mengenalinya karena penampilan dan wajahnya sudah berubah drastis. Albert segera pergi dari sana dan dia meratapi nasibnya itu. Lalu setan badut datang dan mencoba untuk menghiburnya. Setan badut tersebut membawa Albert ke kuburannya. Dia sekali lagi mengingatkan Albert bahwasanya ia sudah lama diketahui mati dan dibunuh oleh pemimpin agen rahasianya sendiri. Albert pun langsung berteriak sedih. Kemudian tanpa disadari, dia telah mampu mentransformasikan tubuh nekroplasmanya ke tahap selanjutnya menjadi Spawn.
Setan badut menyerahkan Albert untuk balas dendam kepada pemimpin agen rahasianya itu. Tidak lama kemudian, Cagliostro datang dan dia mencoba mengingatkan Albert untuk tidak bersengkokol dengan Raja Iblis, karena hal itu bisa merugikan dirinya maupun orang lain. Namun karena tekad balas dendamnya yang sudah bulat, ia menghiraukan ucapan dari Cagliostro barusan. Scene berpindah ke kantor Wayne tempat ia bekerja. Di sana Wayne bersama Black sedang mempersiapkan virus yang bernama HIT-16. Tujuannya untuk mengontrol umat manusia. Ditambah lagi ternyata Wayne bekerja sama dengan Terry yang merupakan seorang analis dari suatu perusahaan lain. Mereka akan mengadakan rapat pertemuan dengan pihak-pihak perusahaan yang terhubung. Di tengah-tengah rapat, Albert datang dengan wujud spawnnya itu dan mengganggu acara tersebut. Lalu tanpa segan-segan, Albert langsung menyerang dengan mencekik Wayne dan memberitahu bahwa ia adalah Albert Simons yang merupakan orang yang telah ia bunuh pada masa lalu. Mendengar hal itu, Wayne langsung dibuat takut gemetaran. Setelah itu, Albert segera membunuh Wayne dengan pistolnya itu. Namun dari arah lain, Black menembaki Albert secara terus-menerus. Albert tidak tinggal diam, dia juga menembak balik Black. Mereka saling menembaki satu sama lain, dan akhirnya Albert berhasil membunuhnya. Tidak lama setelah itu, para polisi datang untuk mengamankan kerusuhan yang terjadi. Mau tidak mau, Albert harus berurusan dengan para polisi tersebut. Dia mencoba untuk kabur dari sana. Albert cukup kesulitan menghadapi para polisi itu karena jumlah mereka yang sangat banyak, dan mereka juga mengepung gedung tersebut. Kemudian dengan sekuat tenaga, Albert mengeluarkan sayapnya, lalu dengan cepat terbang meninggalkan kerumunan para polisi itu. Di sisi lain, Wayne segera mencoba berlindung di balik para polisi yang datang. Namun secara mengejutkan, setan badut datang. Ternyata Wayne telah lama bersekongkol dengan setan badut tersebut. Setan badut itu telah berhasil mengkhianatinya dengan menancapkan sebuah bom kecil ke dalam jantung Wayne sebagai pemicu bom virus HIT-16 dan akan meledak jika detak jantungnya berhenti atau ia terbunuh. Wayne dengan sangat terpaksa harus mengikuti perintah setan badut tersebut untuk membunuh Spawn. Setan badut itu berniat ingin mengadu domba Albert dan Wayne agar ia bisa menjadi penguasa umat manusia. Akan tetapi, rencana setan badut itu telah diketahui oleh Albert. Albert mencoba untuk mengancam dan menghentikan setan badut tersebut. Namun dia sama sekali tidak takut dengan ancaman yang Albert katakan. Setan badut itu bersiap melawannya dengan berubah menjadi monster kadal besar. Di sisi lain, Albert pun mulai berubah wujud menjadi mode Spawn. Mereka berdua mulai bertarung satu sama lain. Lalu dengan sedikit pukulan saja, Albert malah dikalahkan dengan tertancap pada besi. Sambil pergi dari sana, setan badut tertawa. Tak lama kemudian, Cagliostro datang lalu menolong Albert. Dia membantu Albert untuk melatih kemampuannya agar lebih mahir dalam menggunakan Spawn. Setelah itu, Albert segera mengejar setan badut tersebut dengan mengendarai motor balap. Mereka berdua pun mulai bertarung satu sama lain. Kali ini Albert berhasil membuat setan badut itu kalah. Namun sayangnya dia berhasil kabur. Scene berpindah ke rumah Terry. Terry sudah mengetahui rencana Wayne untuk melepaskan bom virus HIT-16. Dia mencoba untuk melaporkan hal itu kepada salah satu jurnalis stasiun TV. Namun tak lama kemudian Wayne datang dengan menyandera Wanda dan anaknya. Setelah itu dia segera menghancurkan komputer Terry yang digunakan untuk melaporkan tindakannya tersebut. Kemudian Wayne juga memancing Spawn agar mau datang dengan cara menyandera Wanda. Benar saja, selang beberapa menit kemudian Albert datang. Wayne memintanya untuk tidak menghalangi apa yang akan Wayne lakukan. Namun Albert tidak mau menurut. Wayne pun akhirnya langsung membunuh Wanda.
Spawn langsung menghajar Wayne. Saat Albert mau membunuhnya, secara tak terduga ia berhasil menahan amarah dari dendamnya itu. Karena ia tahu jika ia sampai membunuh Wayne, maka akan memicu bom virus HIT-16 yang ada di jantungnya untuk meledak. Albert pun mencoba menghancurkan chip yang ada di jantung Wayne tanpa membunuhnya. Rencana setan badut untuk mengadu domba telah gagal. Setan badut itu pun menampakkan diri. Ternyata yang dibunuh Wayne tadi adalah Wanda palsu, sedangkan Wanda yang asli masih hidup. Setan badut berniat untuk membunuh semua orang yang ada dan menculik Wanda. Tiba-tiba Cogliostro datang membantu dan segera menyelamatkan Wanda dan Albert. Namun Albert dan Cogliostro dipancing oleh setan badut itu ke neraka. Saat mereka tiba di sana, setan badut itu berubah menjadi monster kadal besar lagi. Albert dan Cogliostro mulai bertarung melawannya. Monster kadal itu sangat kuat. Albert maupun Cogliostro sangat kesulitan menghadapinya. Akan tetapi, akhirnya Albert berhasil menusukkan serangannya ke tubuh monster kadal. Lalu monster tersebut mencoba untuk mengerahkan seluruh pasukan Spawn miliknya. Melihat hal itu, Albert dengan cepat mengeluarkan kekuatan sinar matanya dan melawan mereka semua. Setelah itu, dia segera membawa Cogliostro pergi dari sana. Albert menemui Wanda dan Terry. Ia sudah mengikhlaskan keduanya untuk menjalin hubungan sebagai sepasang suami istri. Namun tiba-tiba monster kadal itu muncul lagi. Ternyata ia belum mati. Monster kadal itu langsung mencekik dan menghajar Albert. Saat Albert mau dimakan oleh monster kadal tersebut, ia segera berubah menjadi mode Spawn dan mengeluarkan tanduk berduri serta mengeluarkan rantai tajamnya. Albert kemudian menyerang leher monster kadal sampai putus. Kejadian tersebut membuat si monster langsung jatuh dan berubah menjadi setan badut lagi. Dan akhirnya dia pun mati. Tak lama kemudian para polisi datang untuk segera mengamankan peristiwa yang terjadi. Jason Wayne ditangkap karena dituduh berniat akan mencelakakan umat manusia dengan serangan bom virus HIT-16. Sedangkan Albert memutuskan untuk tinggal di perumahan kumuh lagi bersama Cogliostro. Nah, itu tadi alur cerita dari film Spawn yang rilis pada tahun 1997. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Oh ya, kalau kamu mau request film apa yang pengen dia bahas selanjutnya, cukup tuliskan di kolom komentar. Ntar bakal Enku pilihin mana yang bisa dibahas duluan. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review film Zona Recap selanjutnya.